Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan menginformasikan untuk kelas 8 ya. Nah, untuk kelas 8 kita akan melaksanakan praktikum TIK. Nah, yang dimana di sini Bapak sudah cantumkan, sudah tuliskan 8 tugas atau 8 poin untuk praktikum TIK kelas 8. Yang pertama kita akan membuat folder. Yang kedua kita akan copy paste, delete dan restore sebuah file atau beberapa file. Yang ketiga kita akan mengganti jenis font dan seterusnya. Baik, Bapak akan contohkan dulu, Bapak akan kasih tutorial dulu sedikit ya, biar kalian bisa belajar di rumah sebelum nanti hari H. Yang pertama kita akan membuat folder. Caranya gampang ya. Caranya adalah yang pertama kita klik kanan pada mouse, harus ada di desktop ya, atau di sebuah folder di directory file yang D ataupun yang E bebas. Di sini Bapak akan contohkan di desktop. Caranya adalah klik kanan pada mouse, lalu pilih new dan pilih folder. Nah, tinggal kalian kasih nama, misal Hardi kelas 8. Nah, ini foldernya sudah jadi ya, gampang sekali, gampang pisan. Nah, ini sudah jadi. Nama foldernya Hardi kelas 8. Tinggal diklik, double klik pada mouse. Nah, kita sudah masuk ke foldernya. Nah, itu caranya membuat folder pakai mouse. Yang kedua, cara membuat folder pakai keyboard. Gampang sekali, tinggal pencet tombol CTRL, Shift dan huruf N secara bersamaan. Ctrl, Shift dan N bersama. Nah, ini sudah jadi ya. Foldernya sudah jadi. Itu cara yang kedua ya. Itu tugas yang pertama ya, membuat folder. Yang kedua, kita akan mengcopy, paste, delete dan restore atau mengembalikan file yang dihapus. Copy paste. Baik, kita akan mencoba copy paste ya. Nah, di sini Bapak punya salah satu gambar ya. Nah, kita akan menggandakan atau mengcopy gambar ini. Caranya gampang. Yang pertama, klik kanan pada gambarnya ya, atau pada filenya. Ini disebut file ya. Kalau folder itu tempat untuk menyimpan file. Klik kanan pada file. Untuk mengcopy atau menggandakan tinggal kita pilih copy. Lalu kita akan, itu sudah mengcopy ya. Lalu setelah mengcopy kita akan mempaste atau menempelkan. Caranya klik kanan lalu paste. Nah, dia sudah tercopy ya, atau tergandakan. Sudah ada 2. Begitupun seterusnya, bisa jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Sudah mengcopy, kita akan mendelete dan restore. Baik, kita akan delete atau kita akan hapus 2 file ini. Cara menghapus yaitu gampang banget. Yang pertama pakai mouse, klik kanan pada mouse lalu pilih delete, atau pada keyboard ada tulisan delete, ada tombol atau touch delete. Kita akan coba hapus delete. Nah, lalu file yang sudah terhapus itu ada di mana lokasinya? Lokasinya ada di recycle bin atau tempat sampah ya. Nah, ada di desktop juga tempatnya. Nah, yaitu di sini, recycle bin. Tinggal kita masuk. Nah, ya, di sini sudah ada di recycle bin. Tadi foto yang sudah kita hapus yaitu yang ini. Ya. Nah, lalu kita akan merestore atau mengembalikan file yang sudah dihapus ke tempat semula. Caranya gampang, tinggal kita pilih dulu filenya. Nah, 2 file ini sudah terpilih pada pakai mouse ya. Tinggal diklik pakai mouse lalu klik kanan. Klik kanan bukan klik kiri ya. Klik kanan pada mouse lalu kita pilih restore. Nah, hilang ya. Di recycle bin sudah hilang, berarti artinya sudah terkembalikan atau sudah kembali lagi ke tempat semula sebelum dihapus. Yaitu ada di sini ya. Nah, ini dia. Yang AA copy dan yang AA aja. Nah, ini sudah kembali lagi. Begitu cara mengembalikan atau merestore file ya yang sudah dihapus. Baik, yang ketiga kita akan mengganti jenis font dan ukuran font di Microsoft Word. Yang pertama kita akan mengganti jenis fontnya atau jenis style fontnya dan ukuran font size-nya di Microsoft Word. Baik, caranya adalah gampang. Yang pertama, nah di sini Bapak sudah punya 1 teks atau 2 paragraf cerita tentang Sang Kuryang ya. Caranya adalah gampang, pakai mouse, tinggal kita blok dulu ya. Pakai mouse kita blok. Kalau sudah kita blok seperti ini, pakai mouse, kita pilih di sini. Ada home, di menu home, lalu ada di group font ya. Di menu home, lalu ada di group font, lalu kita pilih yang ini. Nah, ini adalah menu untuk jenis font, banyak sekali di sini. Tergantung kalian mau pakai yang mana, tinggal diklik aja, klik kiri. Baik, itu cara mengganti jenis fontnya ya, font stylenya.
Lalu yang kedua, bagaimana caranya mengganti huruf, ukuran hurufnya atau size fontnya? Caranya gampang. Misal yang mau diganti dari sini sampai sini, sudah. Ya, diseleksi atau di blok dulu pakai mouse. Kalau sudah berarti sudah. Kalau mau semuanya berarti harus di blok semuanya atau Ctrl A pada keyboard. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pilih ukurannya. Nah, yaitu di sini, masih di home, lalu di grup font. Yang ini ya. Nah, ada di sini ada 14 ataupun yang pakai yang ini juga nggak masalah. Nah, ini increase font size untuk membesarkan ya. Lalu ini untuk mengurangi ukuran fontnya, decrease ya. Nah, ataupun kita bisa pakai yang ini. Nah, sesuai dengan angka hurufnya, ukurannya ya. Misal Bapak pakai yang 16. Nah, begitu. Cukup mudah ya. Baik, ukuran font sudah, lalu kita akan mengganti format teks menjadi teks rata kanan dan kiri, justify ya. Jadi format perataan teks itu ada 4 ya. Kalau kalian masih ingat, format perataan teks itu ada 4. Yang pertama di sini ya, di grup paragraf di home. Yang pertama ada teks rata kiri atau align left. Yang kedua ada teks rata tengah atau center atau Ctrl E. Yang ketiga ada teks rata kanan atau align right. Yang keempat, yang terakhir ada justify atau teks rata kiri kanan ya. Nah, yang Bapak tugaskan di sini adalah kalian harus mengganti format teks menjadi teks rata kanan dan kiri atau justify. Yaitu yang terakhir tadi berarti ya. Nah, caranya gimana? Kalau ini kan center ya, ada di tengah ya. Perataan teksnya ini jenisnya tuh center yang ini. Nah, kita akan mengganti menjadi teks rata kiri dan kanan atau justify. Tinggal kalian pilih aja di blok, lalu kita pilih yang ini, justify ya, Ctrl J. Nah, ini sudah menjadi teks rata kiri dan kanan ya. Jadi semuanya rata, dari kiri dan ke kanan ini rata, justify. Baik. Itu tugas yang keempat. Yang kelima, menyimpan dokumen Microsoft Word. Untuk menyimpan atau nge-save dokumen ini gampang sekali. Kita pergi ke menu file, lalu kita pilih save atau save as. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita pilih yang browse. Kita akan tentukan di mana kita akan menyimpannya. Nah, kita akan pilih yang ini ya. Tadi di desktop berarti ya. Tadi pas pertama kita sudah membuat satu folder yang namanya Hardi kelas 8. Lalu kita buka. Nah, di sini file name-nya apa? Tinggal kalian ketik sesuai dengan nama kalian. Hardi kelas 8 ya. Kelas 8. Save tipenya udah ini ya, Microsoft Word document. Kita tinggal klik save. Sampai di situ sudah selesai. Baik, itu tugas yang ke-5 ya. Yang ke-6, kita akan menggunakan rumus sum penjumlahan di Microsoft Excel. Baik, caranya gini. Yang pertama adalah menggunakan rumus sum atau penjumlahan ya. Nah, berarti kita akan menjumlahkan 3 angka ini. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Nah, tinggal kita klik di sel yang ini misalnya. Nah, rumusnya adalah sama dengan. Nah, sama dengan. Lalu kita ketikkan rumusnya SUM atau sum. Lalu kurung buka, simbol kurung buka. Lalu kita pilih yang ini ya. Berarti sel C5 sampai sel C7 sampai sini ya. Sel C7. C5 koma. Nah, sel C6 koma sel C7. Lalu kurung tutup. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal klik enter. Hasilnya itu 17. Begitu caranya. Nah, itu yang tugas ke-6 ya, untuk penjumlahan. Yang ke-7, kita akan menggunakan rumus min atau mencari nilai minimum yang paling kecil di antara deretan 3 angka tadi. Caranya adalah menggunakan rumus sama dengan min. Baik, caranya gini. Ini penjumlahan ya. Jumlah. Ini min. Dan ini yang terakhir nanti max. Nah, caranya adalah sama dengan lalu kita tuliskan rumusnya min. Lalu jangan lupa selalu pakai kurung buka dulu. Nah, lalu kita pilih deretan angkanya. Nah, C5 sampai seperti yang tadi ya. Sampai C7. C5,
diklik lagi C6, koma lagi, lalu diklik lagi C7, lalu kurung tutup dan enter. Nah, di sini terdapat nilai yang paling rendah atau yang paling kecil di antara 2, 5, dan 10 adalah angka 2. Betul ya? Baik, itu tugas yang ke-7. Yang terakhir, menggunakan rumus max atau mencari nilai maksimal tertinggi di antara deretan angka yang ada. Nah, perlu diketahui bahwa berapapun di sini angkanya, nanti ada puluhan bahkan ratusan, bisa langsung menggunakan rumus ini dengan sangat cepat sekali. Ya, Bapak hanya mencontohkan 3 deretan angka aja. Nah, yang terakhir kita akan mencari angka yang paling tinggi ya, atau angka yang paling besar di antara 2, 5, 10. Yang pastinya 10 ya. Cuman kita akan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan max. Jangan lupa selalu pakai kurung buka. Dan klik ininya, selnya, sel C5, koma, C6, koma, C7, kurung tutup. Enter. Hasilnya adalah 10. Begitu. Ya, itu tutorial singkat dari Bapak. Semoga nanti bisa menghasilkan nilai yang terbaik. Silakan belajar di rumah dan pelajari 8 tugas yang akan dilaksanakan di praktikum TIK kelas 8 nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.